Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah kalian semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang kesekian kalinya, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita telah sampai pada materi yang baru, yaitu setelah kemarin kita telah belajar mengenai teks prosedur dan kita sudah melaksanakan ulangan harian, dan ulangan harian itu Ibu anggap sebagai penutup dari teks prosedur. Kali ini kita sampai pada materi baru, yaitu kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum itu, Ibu akan jelaskan secara singkat apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang menjelaskan suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam ataupun sosial yang terjadi dalam kehidupan. Beberapa hal yang akan kita dapatkan dari mempelajari teks eksplanasi, diantaranya kita dapat menentukan informasi, mengonstruksi informasi, memahami struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, serta menyusun teks eksplanasi. Nah, itu dia penjelasan secara singkat mengenai teks atau gambaran singkat mengenai teks eksplanasi. Sekarang kita akan membahas lebih mendetail pada poin pengertian teks eksplanasi berikut ini. Yaitu pertama, bagian A, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat kita baca pada koran, majalah, artikel, dan blog atau web di internet. Di dalam jenis teks eksplanasi memuat beberapa informasi mengenai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan. Misalnya fenomena alam dan sosial. Fenomena alam yang dijelaskan dalam teks eksplanasi misalnya pergerakan tanah, gempa bumi, tsunami, gerhana, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, atau selain membahas fenomena alam, teks eksplanasi digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial budaya di kalangan masyarakat, seperti kenakalan remaja, pengangguran, kemiskinan, urbanisasi, dan kerusuhan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 poin, yaitu selain kita akan membahas mengenai pengertian teks eksplanasi secara lebih mendetail, kita juga akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Baik, yang pertama pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi deskripsi dan proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada pembaca tentang suatu fenomena tersebut dapat terjadi. Teks eksplanasi termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Sebagai salah satu jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan ataupun hayalan penulis, atau yang biasa dikenal dengan fiksi. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu teks eksplanasi menjelaskan suatu kondisi atau keadaan dari peristiwa atau fenomena yang terjadi. Yang kedua, struktur teks eksplanasi biasanya terdiri atas pernyataan umum, proses, atau deretan penjelas, dan penutup. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Artinya, semua informasi atau semua yang dijelaskan dalam fenomena tersebut bersifat fakta, bukanlah bersifat subjektif. Kemudian yang keempat, memuat informasi yang sesungguhnya
bukan merupakan rekayasa. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, dalam teks eksplanasi itu merupakan fakta atau peristiwanya fakta, bukan merupakan rekaan adegan. Kemudian yang terakhir, informasi yang disampaikan bersifat keilmuan yang mengandung pengetahuan dan bukan merupakan karangan atau fiksi yang sengaja ditulis oleh penulis. Baiklah, itu dia materi mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas pada pertemuan yang berikutnya. Jadi tugas kalian yang sekarang adalah tulislah secara lengkap setiap materi yang telah Ibu jelaskan barusan agar kalian bisa memahami atau kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami apa yang telah Ibu jelaskan barusan ya. Itu dia dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.